11. Ingin ke desa. Rumah yang luar biasa mewah, yang dikata hampir setiap orang dapat memberikan kenyamanan dan kebahagiaan bagi pemiliknya, ternyata tak selamanya benar. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak memiliki masalah di dunia ini. Setiap manusia pasti pernah dirundung suatu permasalahan, meski orang itu adalah orang yang berkuasa sekalipun. Namun tetap saja yang namanya masalah pasti ada dan akan menghampiri, karena itu memanglah bagian dari hidup. Begitupun yang dialami oleh seorang Alexander Graham Georgino, seorang CEO muda yang sangat pintar, berpengaruh dan kaya raya, tetap harus menghadapi masalah yang masih tak kunjung usai. Kepintarannya dalam mengurus perusahaan, memenangkan banyak tender yang sudah tak terhitung, dan berbagai macam prestasi yang telah dicapainya, ternyata tak membuatnya pintar dalam menangani masalah pribadi dan juga perasaannya. Al masih belum percaya sepenuhnya dengan pengakuan yang diucapkan oleh Adinda. Dirinya masih merasa yakin bahwa gadis yang sudah ia nodai pada malam itu adalah Adinda, tetapi semua bukti mengarah pada Cynthia. Entahlah Al benar merasa sangat bingung, bukti yang nyata sangat bertentangan dengan keyakinannya. Ya Tuhan, kenapa hatiku terus menolak kebenaran ini? Bagaimana ini ya Tuhan? Benarkah wanita itu adalah Cynthia? Haruskah aku menerimanya? Batin Al. Setelah cukup lama Al menyelami alam pikirannya, terdengar seperti ada suara ketokan pintu, tentu saja hal itu berhasil mengarahkan pandangannya pada sang sumber suara. Tok, 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 masuk, sahut Al. Orang yang mengetuk pintu itu pun masuk ke ruangan kerja Al. Terlihat dari balik pintu itu menampilkan sosok remaja dengan wajah imut dan manisnya, wajah khas anak remaja yang masih belum memasuki usia dewasa. Adinda. Seru Al lirih, namun dirinya cukup terkejut, pasalnya tidak biasanya Adinda datang ke ruangannya selama ini, selain hanya untuk mengantarkan makanan ataupun minuman. Tuan, apakah saya boleh berbicara empat mata dengan Tuan? Tanya Adinda lembut. Entah mengapa mendengar pertanyaan dari Adinda, membuat hati Al merasa senang. Apakah Adinda akan mengakui kebenaran yang sesungguhnya? Tidak ingin membuang waktu Al pun mempersilahkan Adinda. Iya, tentu boleh, duduklah di sini. Sahut Al. Adinda pun duduk di sofa empuk yang sebelumnya sudah pernah ia duduki, begitupun dengan Al yang beranjak dari kursi kerjanya dan duduk di sofa yang sama dengan Adinda. Katakanlah kamu ingin berbicara apa Adinda? Tanya Al lembut. Hao. Adinda menghela nafasnya cukup panjang. Tuan, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih pada Tuan Al, karena Tuan mau menerima saya bekerja di sini dan juga Tuan sudah memperlakukan saya dengan baik selama ini. Seru Adinda. Hao. Sekali lagi Adinda menghela nafasnya, bahkan kali ini lebih dalam. Tuan Al, saya ingin meminta maaf pada Tuan. Seru Adinda pada akhirnya. Al mengernyitkan alisnya yang merasa bingung, mengapa Adinda meminta maaf? Kenapa kamu meminta maaf Adinda? Kamu tidak bersalah padaku. Sahut Al. Tuan, saya mau meminta maaf atas kejadian tadi malam yang sudah membuat acara Tuan menjadi bermasalah. Seru Adinda dengan menunduk. Oh, tidak, kamu sama sekali tidak bersalah Adinda, kamu seperti itu juga atas keteledoranku, seharusnya aku juga memperhatikan para pelayanku. Bekerja seharian tanpa istirahat pasti sangat melelahkan, apalagi dengan kondisi kamu yang saat ini sedang Al tidak melanjutkan kalimatnya. Dirinya merasa tidak sanggup untuk mengatakan hal itu. Dan lagi perasaan ini muncul. Adinda, kamu bilang bukan kamu wanita di malam itu, tapi kenapa perasaan bersalah ini masih ada dan itu tetap sama? Andai saja jika anak yang kamu kandung adalah anakku, betapa bahagianya aku Adinda. Ya Tuhan, bagaimana caraku bisa mengendalikan perasaan ini? Perasaan ini sangat membingungkan bagiku. Aku tidak tahu apakah perasaan ini karena rasa bersalahku ataukah perasaan ini ada karena Engkau yang menginginkannya Tuhan. Batin Al berbicara.
Melihat tuannya yang masih diam, lebih tepatnya kalimat yang dilontarkan tuannya terhenti, membuat Adinda ingin melanjutkan apa yang menjadi alasannya ingin berbicara empat mata saja. "Tuan Al," seru Adinda. Iya," sahut Al tersendat. Saya ingin mengundurkan diri bekerja di rumah ini Tuan," ucap Adinda pada akhirnya, dan itu adalah kalimat yang membuat Al terkejut bukan main. "Apa, mengundurkan diri? Kenapa kamu ingin mengundurkan diri Adinda?" seru Al terkejut. Entah itu terkejut karena kalimat yang diucapkan oleh Adinda, atau mungkin lebih tepatnya karena Al merasa tidak ingin Adinda pergi. "Tuan, maafkan saya sebelumnya, tapi saya sudah memikirkannya Tuan, saya ingin mengundurkan diri bekerja di rumah ini, dan saya ingin kembali ke desa saya Tuan," seru Adinda menjelaskan. "Tapi kenapa Adinda? Apa karena gaji yang ku berikan masih kurang?" "Baiklah, kalau gaji yang aku berikan untuk asisten rumah tangga masih kurang aku akan menambahnya lagi menjadi 2 kali lipat," sahut Al. Mendengar ucapan tuannya, Adinda sedikit tersenyum. Tidak seperti itu Tuan, gaji yang Tuan berikan untuk saya yang hanya bekerja sebagai asisten rumah tangga itu sudah sangat lebih dari cukup, bahkan sangat lebih malah, sahut Adinda. "Lalu kalau seperti itu, kenapa kamu ingin mengundurkan diri Adinda?" sahut Al lagi. "Setelah saya berpikir dan merenungkan diri dan juga kondisi saya sudah memutuskan untuk kembali lagi ke desa Tuan dan hidup bersama dengan ayah saya di sana," sahut Adinda. "Tapi tunggu dulu, kamu bilang merenungkan kondisimu. Maksud kamu apa? Apa karena kamu hamil kamu ingin berhenti bekerja padaku?" "Hah?" Al menghela nafasnya. "Adinda, meski kamu dalam kondisi hamil sekalipun kamu tetap boleh bekerja di sini," seru Al, dan mungkin ini adalah bagian dari rasa takutnya. Rasa takut jika Adinda benar-benar pergi darinya. Membiarkan seorang pelayan yang sedang mengandung bahkan menyuruhnya untuk tetap bekerja padanya, tentu hal ini bukanlah kebiasaan dari seorang Alexander. Al adalah tipe orang yang akan mempekerjakan seseorang yang memang bersungguh-sungguh dalam bekerja. Lalu bagaimana dengan Adinda yang saat ini sedang mengandung? Sudah bisa dipastikan kondisinya yang seperti ini akan membuatnya tidak bisa bekerja dengan maksimal. Dan hal itu sudah pasti tidak akan disukai oleh seorang Alexander. Dan apalagi, setelah kejadian pingsannya semalam, Al menyuruh Adinda untuk beristirahat hingga pulih. Sebenarnya apa yang terjadi pada diri seorang Alexander, hal ini benar-benar tidak mencerminkan seperti dirinya. "Terima kasih Tuan Al, tapi saya sudah memikirkannya dengan matang Tuan. Saya ingin kembali ke desa saja. Daripada saya pulang ke desa dengan membawa 2 orang anak, pasti hal itu akan membuat ayah saya menjadi lebih terkejut lagi," sahut Adinda menjelaskan. Mendengar penuturan dari Adinda, Al tidak tahu harus berbuat apa agar gadis berhijab itu tidak pergi. Hatinya merasa tidak rela jika gadis yang tanpa Al sadari sudah membuat hati Al terikat padanya itu pergi meninggalkannya. Namun Al juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena yang lebih berhak atas hidup Adinda adalah Adinda sendiri. "Hah?" Al menghela nafasnya. "Kalau itu adalah pilihan yang menurutmu baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu," ucap Al dengan hati yang terasa berat. "Terima kasih Tuan, kalau begitu saya permisi pamit ke kamar dulu," seru Adinda. Al hanya mengangguk. Gadis berhijab itu pun menegakkan tubuhnya kembali dan kembali melangkah menuju pintu keluar. Setelah hampir sampai di dekat pintu, tiba-tiba saja, "Adinda," panggilnya. Siapa lagi jika bukan sang Tuan Alexander? Mendengar suara yang begitu tidak asing di telinganya sedang menyebut namanya, Adinda pun langsung menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah sumber suara. "Iya Tuan," sahutnya. Al pun mendekat ke arah Adinda, "Entah apa yang ingin Tuan muda itu lakukan. Ini untukmu," ucap Al dengan menyodorkan sebuah black card pada Adinda.
Adinda yang melihat itu pun membelalakkan kedua bola matanya tak percaya. Meski dirinya belum pernah memiliki kartu tanpa batas, bahkan ini adalah pertama kalinya Adinda melihatnya, bukan berarti dirinya tidak mengetahui apa itu bulk card. Ini maksudnya apa Tuan? Tanya Adinda yang merasa bingung. Gunakanlah kartu ini untuk memenuhi semua kebutuhanmu Adinda. Ucap Al. Tapi Tuan, saya tidak pantas menerima kartu ini Tuan. Sahutnya yang merasa tak enak hati. Pantas atau tidak pantas hanya aku yang berhak menentukan, ambillah kartu ini, aku tidak menerima penolakan. Seru Al tanpa bantahan. Mau tidak mau Adinda pun menerima kartu tanpa batas itu karena menolak pun akan percuma. Terima kasih Tuan Al. Sahut Adinda tulus, dan direspon anggukan oleh Al. Kalau begitu saya permisi keluar Tuan. Ucap Adinda lagi dan hanya dijawab anggukan oleh Al. Sangat aneh memang jika seorang asisten rumah tangga diberi sebuah kartu yang mungkin hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Namun apapun itu bukan tanpa alasan Al memberikan kartu itu pada Adinda. Al masih tidak percaya dengan pengakuan yang diucapkan oleh Adinda tadi pagi, karena di saat Al menanyakan kebenaran itu, ada gurat kesedihan yang sangat dalam Adinda rasakan, dan Al dapat melihat hal itu dengan jelas dari sorot matanya. Lalu apa hubungannya dengan black card? Hanya Al yang mengetahui. Adinda terus melangkah menuju ruang kamarnya, di saat dirinya telah hampir sampai di tempat yang dituju, terlihat di depan pintu kamarnya bibinya sedang menunggunya. Mulai dari Bu Nadia, Bu Ika, Bu Ima, dan juga Bu Lucy dan Bu Arti yang memang ditugaskan hanya membersihkan halaman depan. Ya, sebelumnya Adinda sudah membicarakan keinginannya untuk kembali pulang ke desa pada Bu Nadia bibi kandungnya. Meski awalnya Bu Nadia merasa khawatir jika kakak kandungnya yang tak lain adalah ayah Adinda akan merasa shock ketika mendengar kabar ini, tapi paling tidak itu akan lebih baik daripada kakaknya mendengar kabar ini dari orang lain. Bibi, seru Adinda pada semua bibinya, dan mendekat pada mereka. Tanpa aba mereka langsung memeluk tubuh Adinda dengan penuh rasa haru. Tidak ingin rasanya mereka melepas Adinda untuk pergi. Meski baru 5 bulan lamanya Adinda bekerja di rumah ini, tetapi hal itu sudah berhasil membuat mereka terikat secara emosional pada Adinda. Mungkin karena Adinda adalah gadis yang sangat baik, lemah lembut, penurut, dan sangat sopan, sehingga membuat mereka sangat menyayangi Adinda seperti menyayangi putrinya sendiri. Setelah cukup lama berpelukan, akhirnya mereka melepas tubuh mungil Adinda dari rengkuhannya. Adinda, kamu akan pulang hari ini? Tanya Bu Ima. Iya Bi, Adinda akan pulang hari ini. Sahutnya tersenyum. Adinda, pasti kami akan merindukanmu nak. Ucap Bu Tarsih. Nak, kalau kamu sudah kembali ada di desamu, jangan pernah kamu lupakan kami ya nak. Seru Bu Tarsih lagi. Tentu saja Bi, Adinda tidak akan melupakan kalian, bibi semua sudah Adinda anggap seperti ibu Adinda sendiri. Sahut Adinda. Adinda kemarilah nak. Seru Bu Nadia, dan Adinda pun mendekat. Bu Nadia memeluk keponakan semata wayangnya itu. Dielusnya dengan lembut pucuk kepala yang tertutup hijab itu. Nak, kalau kamu ada masalah di sana, jangan pernah sungkan untuk menghubungi bibi ya nak, seru Bu Nadia lembut. Iya Bi, pasti, bibi tenang saja, Adinda akan sering mengabari bibi kok. Sahutnya. Maafkan bibi ya nak, maafkan bibi karena tidak bisa menjaga kamu dengan baik. Seru Bu Nadia dengan penuh kesedihan. Tanpa Bu Nadia sadari ada tetesan air mata yang keluar dari kedua pelupuknya. Adinda yang merasakan seperti ada tetesan air yang jatuh di bahu kanannya mencoba untuk menguraikan pelukannya. Bibi kenapa menangis? Tanya gadis berhijab itu, lalu ia menggunakan jemarinya untuk mengusap lelehan air mata di pipi wanita parubaya itu. Tidak apa-apa nak, bibi hanya merasa gagal saja dalam menjaga kamu. Sahutnya sedih. Tidak Bi, selama ini bibi sudah menjaga Adinda dengan sangat baik,
Bibi sudah memberikan kasih sayang seorang ibu pada Adinda, sahut Adinda. Ya, Bu Nadia merasa sedih karena dirinya tidak bisa menjaga keponakan kandungnya yang sudah ia anggap seperti anak kandungnya sendiri. Bu Nadia merasa sangat sedih melihat kondisi keponakannya, pasalnya semenjak dari kecil hingga sekarang keponakannya itu sangat sedikit mendapatkan kebahagiaan. Bu Nadia hanya bisa berharap semoga suatu hari nanti akan ada kebahagiaan sejati yang akan datang menjemput Adinda. Di sebuah kamar yang hanya dihuni oleh 2 orang, sepertinya terasa kurang bersahabat. Pasalnya wanita yang ada di kamar itu sedang mendapat telepon dari sang kekasih yang sepertinya sangat kesal dengannya. "Kelvin, kenapa kamu marah seperti ini sih? Kamu kan bisa bicara dengan tenang, tidak perlu marah-marah," seru Cynthia. "Tenang, kamu bilang, kamu menyuruhku untuk tenang, di mana otakmu Cynthia? Aku sudah sering menghubungi kamu, tapi kamu tidak pernah menjawab telepon dariku," seru Kelvin yang sudah merasa sangat kesal. "Kelvin, kamu juga harus tahu, aku di sini sedang berusaha memainkan peranku, agar semua keluarga Georgino tetap percaya sama aku Kelvin," sahut Cynthia. "Halah, itu hanya alasan kamu saja, kamu memang sengaja kan ingin menghindar dariku Cynthia. Ingat Cynthia, anak yang ada dalam kandunganmu itu adalah anakku, jadi jangan macam-macam kamu denganku Cynthia. Kalau sampai kamu mencoba mengkhianatiku, jangan salahkan aku jika aku akan membongkar semua kebusukan kamu di depan keluarga Georgino." Peringat Kelvin, dan kali ini tidaklah main-main. Ya, selama beberapa minggu ini, Kelvin sangat sulit untuk menghubungi Cynthia. Semenjak Cynthia dinyatakan hamil oleh dokter, ia seperti sengaja menghindari Kelvin. Tentu saja hal itu membuat Kelvin sangat marah. Hingga setelah cukup lama tidak bisa dihubungi, akhirnya Cynthia baru mengangkat telepon dari kekasihnya itu. "Sayang, kamu kenapa mengancamku seperti ini sih? Ancamanmu itu benar-benar membuatku takut. Memangnya kamu tidak kasihan apa sama aku? Aku ini sedang mengandung anakmu sayang," seru Cynthia yang berusaha merajuk pada kekasihnya yang dilanda kemarahan itu. Kelvin yang awalnya merasa sangat emosi itu pun akhirnya mulai sedikit mereda. Entah sihir apa yang dimiliki oleh Cynthia, sehingga setiap kali Kelvin merasa marah padanya ia selalu bisa untuk menaklukkan Kelvin.